Internet of Things tengah menjadi topik pembicaraan yang hangat di era revolusi industri 4.0. Ini terjadi karena konsepnya tidak hanya mempengaruhi lifestyle kita, tapi juga mempengaruhi bagaimana kita bekerja. Lantas, apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Koneksi internet menjadi komponen utama dalam penerapan Internet of Things. Dengan demikian, Internet of Things memberikan kita banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa saja contoh-contoh penerapan Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak video-video berikut. Salah satu penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem rumah pintar atau sering disebut dengan Smart Home System. Secara sederhana, dapat diartikan sebagai bangunan rumah yang dilengkapi dengan teknologi canggih sehingga seluruh perangkat dan sistem tersebut dapat saling terhubung. Artinya, sebagai pemilik rumah, kita dapat mengendalikan perangkat dalam rumah secara remote atau jarak jauh. Keunggulan Smart Home System. Smart Home adalah pilihan terbaik untuk Anda yang memiliki mobilitas dan kesibukan tingkat tinggi. Aktivitas pekerjaan mungkin akan membuat Anda jauh dari rumah. Namun, berkat adanya teknologi Smart Home System, kini Anda bisa mengontrol segala perangkat di rumah dari jarak jauh. Misalnya, Anda bisa menyalakan lampu di seluruh ruangan pada malam hari. Dan tentunya Anda bisa mengatur tingkat pencahayaan yang Anda inginkan. Tentunya ini akan membuat Anda menghemat tagihan listrik karena penggunaan lampu yang jauh lebih efektif dan efisien. Lebih dari itu, kontrol pada sistem rumah pintar ini dapat dilakukan hanya dengan menggunakan laptop, smartphone, maupun PC tablet. Contoh penerapan IoT yang banyak digunakan masyarakat saat ini adalah CCTV. Berikut merupakan CCTV 380 Pro. CCTV ini dapat terhubung dengan smartphone atau komputer melalui sebuah aplikasi di Play Store bernama V380 Pro. Nantinya kita akan menggunakan email, lalu CCTV kita akan menyambung ke Wi-Fi dan secara otomatis HP kita akan terhubung dengan CCTV. Meskipun kita berada di tempat yang jauh dari rumah, kita dengan mudahnya memantau rumah hanya menggunakan smartphone. 병실아, 오늘 스케줄 얘기해줘. 오후 2시 스타트업 릴레이 강연이 있습니다. 장소는 샌드박스입니다. 병실아, 오늘 날씨 얘기해줘. 당신의 오늘 운세는 다음과 같습니다. Hey 영실, how's the weather today? Smart Home System merupakan sistem pengelolaan rumah yang diintegrasikan dengan teknologi tingkat tinggi. Sistem ini juga dapat diaplikasikan pada Smart Home Speaker System. Sistem ini tentunya dapat memproses fungsi utama pengeras suara, yaitu memainkan musik melalui aplikasi streaming. Selain itu, kalian juga dapat menanyakan ramalan cuaca. Bahkan, Smart Home Speaker System ini dapat menyalakan lampu yang telah terhubung secara nirkabel. Tidak lain, Smart Home Speaker System ini berfungsi sebagai asisten virtual di rumah. 영실아, 지금 내 앞에 있는 걸 읽어줄래? 눈길 서비스는 안내견에서 모티브를 얻어 시력을 잃은 분들의 생활을 보조하고자 만들어진 시각장애인용 인공지능 안내 서비스입니다. 영실아, 지금 내 앞에 뭐가 보이지? 2명의 여자와 4명의 남자가 앉아 있습니다. Aplikasi ini menggabungkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan teknologi perintah suara. Jadi pengguna yang merupakan tunanetra hanya perlu mengarahkan kamera ponsel ke suatu objek tertentu. Kemudian sistem bakal mengenalinya dan menyampaikan nama benda tersebut melalui perintah suara.
Dalam kehidupan nyata, terdapat aplikasi iPolyvision yang sama cara kerjanya, yaitu mengawinkan teknologi artificial intelligence dengan perintah suara. Kita hanya perlu mengarahkan kamera ke suatu objek, kemudian sistem bakal mengenali benda, warna, makanan, hewan, tumbuhan, bahkan membaca tulisan. Sistem kemudi otomatis kini begitu populer di dunia industri otomotif seiring bermunculnya inovasi teknologi dan meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap kendaraan modern dan aman. Pengemudian otomatis ini berdampak pada seluruh bagian mobil meliputi powertrain, rem, kemudi, instrumen display, navigasi, dan sensor serta konektivitas dalam dan di luar kendaraan. Saat mobil melewati lintasan berkelok-kelok, kamera menginputkan gambar dan langsung diproses komputer. Jika titik tengah gambar lintasan tadi lebih ke kanan dari titik acuannya, roda secara otomatis bergerak ke kiri, begitu juga sebaliknya. Baik kamera dan mikroprosesor pada mobil dihubungkan pada komputer kendali yang akan memproses. Dari situ akan dikirim perintah yang harus dilakukan mobil. Urutan kerjanya dimulai dari input berupa gambar yang diterima webcam. Saat mobil berjalan dan sistem dinyalakan penuh, webcam akan menangkap gambar lintasan. Lalu gambar itu masuk ke komputer dan difilter untuk menemukan warna merah markah jalan. Kehidupan sehari-hari, Internet of Things dapat dimanfaatkan sebagai home automation. Misalnya pada perangkat elektronik, mesin penanak nasi yang sudah berteknologi IoT dapat dikendalikan pemiliknya hanya dari perangkat smartphone. Contoh lainnya adalah pintu rumah. Pemilik rumah dapat memastikan rumahnya terkunci saat ditinggal pergi jarak jauh, bahkan dapat membuka kunci rumah saat ada tamu atau keluarga mendadak datang. Sekarang apabila pemilik rumah lupa mematikan lampu atau yang lainnya seperti AC, TV, dan yang lainnya, pemilik rumah dapat mematikannya dari jarak jauh melalui aplikasi IoT. Kemudian di sisi lingkungan, perangkat Internet of Things dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis sensor. Salah satunya sensor tingkat keasaman. Sensor ini bermanfaat untuk memprediksi tingkat keasaman pada sungai, kolam, atau tangki. Deteksi tingkat keasaman bermanfaat untuk menentukan apakah air layak untuk diminum. Pemasangan sensor di sungai atau laut juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya limbah berbahaya yang berpotensi mencemari lingkungan. Saat terjadi pencemaran, sensor akan mengirimkan notifikasi ke desko pemantauan sehingga pengambilan tindakan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Internet of Things dalam tata kota membantu pemerintah mewujudkan smart city. Misalnya di kota besar, di setiap persimpangan dipasang sensor untuk menghitung jumlah kendaraan bermotor yang melintas. Dengan adanya pemantauan terhadap kendaraan tersebut, pemerintah dapat memantau tingkat kemacetan di jalan, sehingga aparat yang berwenang dapat mengambil tindakan untuk rekayasa lalu lintas. Selain itu, melalui Internet of Things, pemerintah dapat memantau tingkat keretakan jembatan dan bangunan. Dengan adanya pemantauan ini, tentu kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah. Halo semuanya, nama saya Lutfi Jayadi, dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan IoT. Teknologi Internet of Things memang sudah mulai tersebar dan akan terus dikembangkan. Tapi tahukah kalian jika Internet of Things ini ternyata telah diperkenalkan dan terlihat nyata di dalam dunia perfilman? Nah, ada 3 film yang memanfaatkan Internet of Things yang ada pada film scientific fiction seperti Iron Man, Mission Impossible, dan juga Terminator. Yang pertama, ada film Iron Man yang diperankan oleh Robert Downey Jr. yang berperan sebagai Tony Stark, yang juga merupakan sosok di balik kostum Iron Man yang mempunyai perusahaan besar yang didirikan oleh ayahnya dan bergerak di bidang persenjataan dan teknologi yang bernama Stark Industries. Perusahaan ini sudah memiliki Internet of Things yang dapat dilihat dari adegan-adegan yang bahkan teknologi Internet of Things yang ada di film tersebut bukan hanya pada kostum Iron Man saja, di mobil, pesawat, serta banyak perangkat yang ada di rumah tidak bisa dipisahkan dari penggunaan IoT. Maksudnya itu hampir setiap adegan yang ada di film Iron Man itu selalu menampilkan teknologi Internet of Things, seperti saat Tony Stark itu berkomunikasi dengan teknologi canggihnya yang bernama Geovis yang memberikan segala informasi kepada Tony Stark, dari mulai kesehatan, jadwal perjalanan, kekuatan musuh, kelemahan musuh, termasuk kekuatan dirinya sendiri, dan masih banyak yang lainnya. Nah, lalu di film yang kedua itu ada Mission Impossible yang diperankan oleh Tom Cruise sebagai Ethan yang merupakan pemeran utama di film ini. Dalam film ini menanyakan sebuah misi yang sangat sulit
bahkan bisa dibilang tidak mungkin untuk diselesaikan oleh Ethan. Berbagai adegan menegangkan seperti bertarung di atas kendaraan berjalan, memanjat tower Burj Khalifa yang ada di Abu Dhabi, dan lainnya. Selain dari misi yang menegangkan, Mission Impossible juga menayangkan banyak sekali teknologi IoT ketika berkomunikasi. Bahkan sang agent sendiri, Ethan tidak bisa lepas dari seperangkat teknologi yang selalu ia bawa untuk menggunakan misi-misi yang dijalankannya. Bisa dikatakan, jika tidak ada teknologi IoT yang diterapkan pada gadget di genggaman, di komputer, sampai pada kendaraan, tampaknya itu tidak akan bisa meneruskan misi yang akan dijalankannya. Dan film yang terakhir ini yaitu Terminator, teknologi yang dimana menampilkan kecerdasan buatan atau AI yang tertanam pada robot, yang dimana robot tersebut itu dapat membuat keputusan sendiri serta memiliki teknologi pelacakan. Dan sekian video dari penggunaan IoT dalam dunia perfilman. Terima kasih. Nama saya Raden Arvisawan Putra. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu penerapan IoT, yaitu Cloud Service. Cloud Service adalah beragam layanan berbasis awan atau internet. Cloud Service biasanya digunakan untuk menyimpan file, foto, video, musik, dan lain-lain. Contoh dari Cloud Service yang terkenal adalah Google Drive dan Google Cloud. Google Drive adalah layanan dari Google untuk mengunggah foto, video, dokumen, dan file lain melalui awan atau internet. Google juga menyediakan layanan komputasi cloud yang lebih luas, yaitu Google Cloud. Selain Cloud Service, Google juga berperan dalam mesin pencari. Dalam hal ini, Google menggunakan Big Data. Big Data adalah istilah untuk data sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola dengan software dan tool pemrograman yang biasa dan konvensional. Banyak jenis data yang ada, mulai dari data berupa teks, gambar, atau foto, video, hingga bentuk-bentuk data-data lainnya. Ini saya ingin mentransfer file serta foto dari HP ke laptop dan sebaliknya menggunakan aplikasi ShareIt. Pertama, kita mengklik aplikasi ShareIt yang sudah di-install di laptop, setelah itu klik Show QR Code. Kedua, kita membuka aplikasi ShareIt yang ada di HP dan pilih icon 4 kotak di pojok kanan atas untuk scan barcode tersebut. Aplikasi ini bisa mentransfer file, video, aplikasi, foto, dan musik. Karena tadi saya ingin mentransfer foto, maka saya pilih menu foto, lalu klik foto-foto yang akan saya kirimkan. Ketiga, foto-foto yang sudah saya pilih dapat kita lihat pada menu history yang ada di laptop. Selanjutnya, pilih file lalu klik dokumen kartu mahasiswa untuk dipindahkan ke HP. Terakhir, buka history ShareIt yang ada di HP dan kartu tersebut otomatis akan tersimpan. Berikut adalah contoh perangkat IoT dalam kehidupan sehari-hari, meliputi laptop, smartphone, smart gadget, smartwatch, dan banyak lagi. Di sini saya akan mengambil contoh perangkat IoT dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Wi-Fi. Untuk penjelasannya, simak video ini. So guys, ini adalah review untuk modem terbaru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Wi-Fi 3. Modem dengan 4 antena ini memiliki spesifikasi jaringan 802.11ac dan memori sebesar 128 MB. Jaringan yang bisa dipakai mulai dari 2,4 GHz sampai 5 GHz seperti modem yang sudah ada pada umumnya. Nah, satu hal yang spesial dari modem ini adalah adanya USB slot yang bisa dipakai untuk media storage yang kompatibel dengan flash drive ataupun hard drive. Tersedia juga aplikasi Mi Wi-Fi untuk mengakses fitur-fitur dari smart modem Xiaomi Wi-Fi 3 ini. Nah, untuk settingan pertama modem ini gue saranin untuk menggunakan halaman web dibanding aplikasi Mi Wi-Fi karena beberapa kali gue coba menggunakan aplikasi itu selalu gagal. Nah, halaman webnya sendiri memang menggunakan bahasa Mandarin, tetapi tenang aja karena kita bisa menggunakan fitur dari aplikasi Google Translate, yaitu Camera Translate, untuk membantu menyeting modem ini. Setelah tersetting, kita bisa menggunakan aplikasi Mi Wi-Fi yang untungnya udah berbahasa Inggris. Nah, di aplikasi ini kita bisa mengakses fitur-fitur yang tersedia seperti media storage, kemudian firmware update, plugin photo backup, schedule reboot, ngecekin satu modem, dan lain-lain.
Fitur yang gue paling suka adalah fitur media storage yang biasa gue pakai untuk akses movie atau film series yang ada di hard drive gue langsung dari smartphone. Itulah sedikit cuplikan video salah satu contoh IoT dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.